Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pelajaran seni budaya kita akan mempelajari tentang seni patung. Pertama-tama, kita bahas tentang pengertiannya dahulu. Pengertian dari seni patung adalah cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat, modeling, misalnya dengan bahan tanah liat atau malam. Yang berikutnya adalah casting dengan cetakan. Nah, pengertian yang berdasarkan fungsinya yaitu patung diciptakan untuk memenuhi kebutuhan batin atau keindahan. Nah, patung menurut fungsinya masuk dalam kategori karya seni rupa murni. Berikutnya yaitu fungsi patung. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama yaitu patung religi, merupakan patung yang memiliki unsur dan makna religius. Biasanya digunakan untuk sarana ibadah pada keyakinan tertentu. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini patung yang terdapat pada Candi Borobudur ya. Nah, yang dimaksud dengan patung religi ini maksudnya patung yang dibuat itu yang biasa disembah oleh agama tertentu. Contohnya kalau di sini Buddha atau Hindu. Yang kedua yaitu patung monumen. Dibuat dengan tujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah ataupun untuk mengenang jasa seorang atau kelompok. Nah, contohnya ini. Ini namanya patung monumen. Terus yang berikutnya yaitu patung arsitektur, dibuat untuk menunjang arsitektur atau kontribusi suatu bangunan sehingga bernilai juga untuk estetika atau keindahan. Contohnya itu sama seperti patung pada Candi Borobudur. Nah, pada Candi Borobudur itu patungnya itu bernilai sebagai suatu estetika atau keindahan. Kalau misalkan di Candi Borobudur nggak ada patung Budanya, kan juga terlihat kurang kayak gitu kan. Terus contohnya lagi seperti patung-patung di suatu bangunan, seperti di gereja, kan juga ada patung-patung. Nah, itu untuk nilai estetiknya. Yang berikutnya yaitu patung dekorasi, dibuat untuk menghias suatu bangunan atau memperindah lingkungan. Yang berikutnya patung kerajinan, merupakan patung yang dibuat dari hasil karya kerajinan, hasilnya untuk dinikmati keindahannya. Contohnya pada gambar ini. Nah, misalkan ini ada patung rusa, ini untuk memperindah taman seperti itu ya. Yang berikutnya patung seni dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Nah, patung seni ini biasanya dibuat oleh seniman untuk dibuat pameran seperti itu. Jadi cuma dilihat bagus atau tidaknya seperti itu. Berikutnya yaitu bentuk seni patung. Nah, yang pertama ini freestanding. Yang dimaksud dengan freestanding itu adalah patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh lengkap dalam posisi berdiri. Jadi, patung yang seperti ini manusia, semua tubuhnya lengkap, terus posisinya berdiri, itu namanya freestanding. Yang kedua yaitu zonde. Zonde ini hampir mirip seperti freestanding, yaitu semua organnya atau semua bentuknya itu terlihat jelas. Hanya saja perbedaannya yaitu
Kalau freestanding itu khusus berdiri, kalau zonde itu posisinya itu beda-beda. Bisa seperti pada gambar di nomor 2 ini, menaiki kuda, bisa berbaring, bisa duduk, seperti itu. Kalau bentuk seni patung yang zonde. Jadi, dia posisinya itu berbeda-beda. Kalau hanya berdiri, itu namanya freestanding. Tapi kalau ada gayanya, itu namanya zonde. Yang ketiga, yaitu bentuk seni patung torso. Torso ini maksudnya bentuk patung, yaitu yang menampilkan dari badan, yaitu dari dada, pinggang, hingga bagian pinggul. Jadi patung torso itu tidak memiliki bagian kepala. Ini masih ada kepalanya ya. Kalau yang aslinya, torso itu cuman sini. Mulai leher ini, badan, dada, pinggul, seperti itu. Hanya bagian badannya saja. Itu yang dinamakan torso. Kalau bos, nah ini kalau bos nomor 4, ini hanya kepala dan bagian dada saja. Itu namanya bentuk bos. Yang kelima, kepala. Ya, sesuai dengan judulnya, bentuknya itu hanya kepalanya saja. Nah, ini jenis seni patung. Nah, yang pertama itu corak imitatif. Bisa dilihat. Nah, corak imitatif merupakan tiruan dari bentuk alam, yaitu manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, wujudnya itu berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik baik anatomi, posisi maupun gerak. Jadi, sama seperti yang aslinya. Misalkan kalau di sini kan pada gambarnya ini kan patung manusia ya. Ini menggambarkan suatu kejadian seperti itu. Bisa saja ini hewan atau tumbuhan juga bisa. Sesuai dengan aslinya. Bentuknya seperti itu. Kalau yang kedua yaitu corak deformatif. Nah, corak deformatif ini maksudnya patungnya itu awalnya bentuknya itu seperti realitas atau seperti aslinya, namun dibuatnya itu dengan sedikit imajinasi. Nah, contohnya pada gambar ini. Ini gambarnya kan kalau dilihat kan seperti kuda. Untuk faktanya seperti kuda, tapi imajinasinya, seimajinasi dari pembuatnya, ini dikasih sayap, ekornya seperti ini, terus bentuk badannya ramping, seperti itu. Jadi corak deformatif itu awalnya dari yang nyata ditambah dengan imajinasi. Nah, yang ketiga yaitu corak non-figuratif. Nah, ini maksudnya adalah abstrak, bentuk abstrak. Bisa dilihat? Nah, seperti ini. Berikutnya yaitu media dan alat membuat patung. Untuk media atau bahan, yaitu yang pertama itu ada bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Untuk bahan lunak, contohnya seperti tanah liat, clay, plastisin, sabun, dan lain-lain. Clay ini bisa diartikan juga seperti malam, seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu bahan sedang. Nah, ini misalnya contohnya seperti kayu mahoni, randu, waru, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahan keras. Nah, bahan keras ini contohnya seperti batu granit, batu marmer, batu andesit, kayu jati, kayu sonokeling, dan lain-lain. Alat yang digunakan dalam membuat seni patung, yang pertama yaitu butsir. Butsir itu adalah alat
alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Nah, untuk yang kedua, meja putar. Meja putar itu untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara putar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga, pahat. Nah, berfungsi untuk mengurangi bahan-bahan agar mendekati bentuk yang diinginkan. Contohnya kalau pahat ini bisa dipakai pada bahan kayu. Nah, yang keempat yaitu palu. Nah, palu digunakan sebagai alat untuk menggunakan alat pahat. Jadi ini palu ini bergandengan dengan pahat. Yang selanjutnya yaitu cetakan. Nah, berfungsi untuk mencetak ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. Yang berikutnya sendok adonan. Berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Itu. Nah, berikutnya adalah teknik berkarya seni patung. Yang pertama yaitu membutsir, membuat teknik yang menggunakan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan untuk membentuk patung. Yang kedua, memahat, merupakan teknik membuat patung dengan cara mengurangi bahan. Selain menggunakan alat pahat, biasanya dilengkapi juga dengan alat lainnya yang mendukung dan membuat patung seperti palu, gergaji, dan sebagainya. Kemudian teknik cor. Yang digunakan adalah bahan semen dan pasir. Setelah dicairkan, lalu dituangkan pada cetakan dan dibiarkan hingga mengeras. Sekian presentasi materi seni patung hari ini. Hari ini tidak ada tugas. Silakan mempelajari video ini. Bila masih belum paham, bisa diputar kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.